Eh, ini sebenarnya kemarin hasil ya ngobrol-ngobrol lah ya sama temanku. Eh, kalau yang ngikutin perkembangan teknologi belakangan kan mungkin pernah denger ya istilah Web3, NFT gitu kan, kayak cryptocurrency. Nah, cuman kan nyatanya banyak proyek yang fail ya. Ya, yang bilang bahkan 99% proyek NFT itu fail. Ada yang bilang angkanya 80%, ada yang ngomong angkanya 95% proyek yang fail. Ah, Nah, definisi fail tuh gimana sih? Failnya tuh ya karena kan proyek-proyek ini kan dilihatnya sebagai alat investasi. Nah, kalau fail berarti ya harga jualnya turun drastis dari harga belinya. Jadi harga belinya misalnya 4 juta, ternyata pas dijual harganya Rp500 gitu misalnya ya. Terus yang kita mau bahas sekarang itu kenapa gitu ya? Kenapa sih banyak orang bisa ketipu gitu kan? Eh, kita langsung aja ya. Nah, satu, ini menurutku alasan pertama ya, yang paling apa ya, paling signifikan kali ya. Menurutku alasan pertama tuh namanya success bias. Success bias itu apa? Success bias itu ya lihatnya kasus-kasus yang berhasil, contoh-contoh yang berhasil gitu loh. Misalnya nih, harga Bitcoin itu kan awal-awal di 2015 ya, itu 4,4 juta. 4 juta ya. 4 juta peaknya sampai 900 juta per satu Bitcoin di November 2021 ya. Ya kan kalau lihat angka 4 juta jadi 900 juta itu kan siapa yang nggak ngiler ya. Terus ETH tuh Ethereum ya. Ethereum juga awal-awal 150.000. Terus peaknya di 65 juta. 65 juta loh. Ya, terus otak kita tuh mungkin jadi ikut mikir, wah bisa gitu ya. Berarti kalau ada mata uang kripto baru bisa juga nih kayak gitu gitu kan. Berarti kalau ada proyek NFT bisa juga nih kayak gitu gitu. Sebenarnya success bias ini nggak cuma ada di soal kayak kripto apa NFT gitu ya. Tapi banyak kasus misalnya di ranah lain misalnya kayak YouTuber jadi influencer gitu kan. Ada nggak yang kaya raya jadi YouTuber? Banyak, banyak, banyak banget. Ya nggak banget sih, banyak lah ya. Tapi apakah semuanya yang jadi YouTuber tuh kaya raya ya kan? Iya nyatanya ya enggak ya. Aku pernah lihat ada yang hitung-hitungan kasar ya. Sebenarnya cuma 0,25% channel YouTube yang bisa making money. Making money itu yang kayak cukup lah ya buat jadi mata pencarian tetap. Karena total channel di YouTube tuh ada ratusan juta kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah tuh angkanya ada 114 juta channel YouTube yang aktif. Nah, 114 juta ini ya tadi 0,25%-nya berapa ya? Dihitung sendiri lah ya. Aku males sih. Terus ada nggak kayak tadi yang kayak YouTuber tadi, ada nggak yang kaya raya dari kripto? Ya ada lah. Cuman kalau mau dihitung persentase ya pasti jadinya minoritas. Ini penting menurutku ya. Terus selanjutnya, nah FOMO. FOMO ini kan kayak selalu dibahas ya, fear of missing out. Sebenarnya hampir hampir sama ya mungkin ya sama success bias itu tadi ya. Cuman kalau menurutku kalau success bias itu kan berasalnya dari diri kita ya. Maksudnya dari kemampuan kognitif masing-masing orang. Ya. Critical thinkingnya tuh sejauh mana gitu loh. Bisa mikir sampai sejauh mana kalau apakah sadar dengan bias kognitifnya masing-masing gitu. Nah, tapi kalau FOMO ini kan dari luar. Maksudnya dari kayak social pressure gitu loh. Apalagi misalnya banyak selebriti itu kan juga ikut-ikutan ya kan bikin NFT atau endorse NFT gitu kan. Jadi mungkin kayak ngefeknya adalah kalau jadi fansnya seleb A gitu kan,
oh berarti harus ikut beli NFT yang ini, berarti harus ikut tren ini gitu kan. Atau mungkin bisa jadi kalau, wah kalau kamu orang teknologi ya, kamu melek teknologi kamu harus punya NFT gitu. Ya, ya itu mungkin ya, mungkin menurutku emang harus tahu gitu kan. Harus tahu NFT itu apa, Web3 itu apa ya kan. Ya itu panjang lah, bisa cari sendiri Web3 itu. Biasanya penjelasannya mundur-mundur Web 2.0 ya kan, Web3 1.0, Web3 2.0 lah, bla 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 itulah ya. Cuman kalau memang tertarik di ranah ini ya belajar sih nggak apa-apa. Cuman kalau mau spending ya baru nanti hitung-hitungan lagi gitu kan. Ini yang kedua tadi. Ini ketiga. Ini alasannya ya ini sebenarnya alasan klasik ya. Siapa sih yang nggak mau cepet kaya raya gitu kan? Saya juga mau sih. Uang 1 juta dalam 1 tahun jadi 100 juta tanpa ngapa-ngapain gitu kan. Ya siapa yang nggak mau? Cuman kan nyatanya ya you cannot create something out of nothing ya. Nah nanti bisa dibaca nih ya di silbes.com. Oke, bisa dibaca tulisannya soal resource. Resource itu kan maksudnya gini, uang itu kan salah satu resource ya. Harus ada resource lain yang dikeluarkan buat dikonvert jadi uang. Gitu. Ya misalnya ada bisa jadi waktu atau bisa jadi knowledge, bisa jadi apa ya? Ya banyak gitu, koneksi gitu kan. Harus harus ada resource dulu yang di spend, harus di apa ya? Dimanfaatkan gitu, di-utilize. Kalau kalau nggak ngapa-ngapain berarti kan nggak utilize resources gitu kan. Ya kalau ngomong bejo ya, kalau ngomong hoki ya bisa, bisa memang bisa iseng-iseng beli 1 Bitcoin gitu kan di 2015 harganya 4 juta terus tahu-tahu 5 tahun kemudian jadi 900 juta ya ya bisa juga. Tapi kan banyak orang yang nggak sadar ya, bukan nggak sadar ya. Mungkin nggak sampai sedetail itu mikir ini uang 4 juta nggak diapa-apain loh, nggak diapa-apain, diindepin terus, didiemin, ya kan, didiemin gitu aja selama 5 tahun ya kan. Jangan jangan kita jangan lihat sekarang ya, jangan lihat, wah kan bisa 900 juta ya, jangan lihat sekarang, waktu dulu pas 2015 ya kemungkinan besar ya yang nyimpen Bitcoin dulu ya nggak ngarep apa-apa gitu loh. Cuman dan yang jelas ya jelas bukan orang miskin ya, kayak kalau gajinya 4 juta gitu mosok nyimpen 4 juta 5 tahun nggak dipakai apa-apa, ya kan? Eh, terus kita lihat next ya. Nah, ini yang nggak tahu ya, ini faktor eksternal kali ya. Ya eksternal dan internal sih jadinya. Itu kan kalau lihat yang tadi aku bilang ya, seleb-seleb itu kan banyak yang endorse NFT gitu kan, atau bikin NFT sendiri. Jadi kayak ya prediksinya sesat aja gitu. Ya nggak cuma seleb-seleb sih sebenarnya. Misal kayak aku juga tahu ya kayak orang-orang yang kayaknya pinter gitu kan. Kayaknya pinter gitu kan ngomong ini loh masa depan teknologi. Oh, bes ini loh nanti tuh Web3. Oh, ini loh Web3 itu nanti akan jadi masa depan teknologi gitu kan. Katanya sih gitu ya dulu. Cuman eh dari situ juga sebenarnya kita bisa belajar sih. Jangan mentang-mentang dia seleb gitu kan. Terus kita harus ngikut, kita harus percaya semua yang diomongin gitu kan. Apalagi apalagi kalau sekarang kan semua orang berhak kayak katanya berhak beropini tentang semua hal. Cuman kan ya kita lihat lagi misalnya anak band kok ngomong soal pandemi gitu kan. Ya ya hubungannya apa gitu loh. Ada kompetensi nggak yang relevan soal itu gitu. Walaupun memang faktanya juga bahkan orang-orang kompeten di bidangnya itu menurutku bukan menurutku juga sih, faktanya itu nggak ada orang yang bisa prediksi masa depan, ya kan? Prediksi masa depan dengan 100% akurasi.
Kalau ada yang ngomong, "Aku bisa prediksi masa depan 100% akurasi," ngapusi ya. Pasti dia bohong ya kan. Dobos. Buktinya Zuckerberg ya. Zuckerberg, Mark Zuckerberg yang punya Facebook Meta sekarang. Itu kan waktu eh belakangan juga udah mulai meninggalkan NFT, kripto dan kawan-kawan ya. Padahal baru akhir 2021 kemarin kayak jargon-jargon itu jadi komponen utama itu kan. Komponen utama metaverse-nya si Meta itu, ya kan? Ya, terus apa yang bisa kita pelajari, ya kan? Atau ya, belajar yang rajin, belajar yang rajin, ya kan? Di internet memang banyak informasi yang bisa kita cari, cuman kan nggak semuanya benar ya. Bisa dibaca lagi, didengerin yang benar kalau misalnya nonton YouTube gitu kan, atau lihat TikTok gitu. Terus cross check, riset lagi. Nah, terus ini yang penting kalau menurutku ya, jangan jadiin popularitas jadi patokan. Kalau misalnya gini kayak, wah dia followernya kan 9 juta orang ya kan, berarti dia pasti benar. Oh, yang ngawur, ngawur itu namanya. Gak berarti follower apa populer itu berarti pasti benar ya enggak. Ya terserah sih kalau nggak percaya ya. Cuman kalau menurutku jangan jangan jadi patokan itu gitu loh. Wah kalau jadi followernya apa miliaran orang ya berarti benar ya nggak selalu gitu kan. Terus ya kayak tadi Sakres Bias gitu ya itu kan nggak populer ya menurutku sih menurutku nggak populer banyak orang yang nggak tahu gitu-gitu. Cuman kan faktanya itu sering terjadi gitu kan. Terus ya kedua yang bisa kita pelajarin ya sebenarnya nggak ada nggak apa ada nggak cara cepat biar jadi kaya raya. Ya ada sih sebenarnya. Ada satu dilahirkan di keluarga kaya raya ya kan. Kalau kamu lahir di keluarga apa eh jutawan bukan jutawan ya, miliarder ya ya kaya raya langsung begitu lahir ya kan. Tapi ya selain itu ya menurutku nih yang penting eh if it is too good to be true, ya it is too good to be true gitu. Kalau emang kedengarannya kayak mimpi, ya mungkin memang realitanya nggak gitu kan. Harus cari tahu apa ya harganya tuh apa sebenarnya harga yang harus dibayar what's the catch gitu kan kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah ketiga nih ya yang bisa kita pelajarin ya ya jangan gampang ikut-ikutan gitu. Lah kan dia orang sukses ya kan berarti bener dia ngomong apa gitu. Dia kan CEO perusahaan ini ya. Iya ya sorry ya ya jadi CEO tuh belum tentu pinter banget gitu. Kemungkinan besar ya hoki gitu kan. Kalau aku ya aku tuh justru curiga kalau sampai dia ngomongnya, wah yakin seyakin-yakinnya itu kan. Yakinlah proyek NFT ini akan jadi masa depan, akan untung 1000% itu kan. Ya justru harus semakin kritis gitu lah, gitu ya. Harus semakin kritis, kepentingannya apa ngomong gitu. Kepentingannya apa? Dia di endorse atau dia punya bisnis di situ gitu kan. Nah, setiap orang tuh pasti punya kepentingan ya kan. Mungkin ada yang ngomong, "Loh, mungkin dia baik hati ya." Ya, kalau baik hati beneran mah hartanya nggak mungkin segunung ya. Hartanya udah dibagi-bagiin ke orang miskin kalau emang dia mau baik hati, baik-baik terus bagi-bagi rezeki gitu kan. Nah, cuman yang terakhir nih ya, yang terakhir biar nggak lama-lama, eh aku juga nggak mau terus kayak, wah berarti diam-diam aja gitu kan, nggak usah invest, nggak usah ngapa-ngapain. Ya nyatanya sebenarnya resiko tuh pasti ada gitu kan. Mau main apa, yang aman gitu kan, reksadana gitu misalnya atau beli tanah gitu, yang katanya investasi pasti aman gitu, beli emas gitu, ya semuanya juga pasti ada risiko gitu kan. Cuman atau misalnya kayak, ya aku misalnya atau teman-teman lain yang banyak freelance proyek gitu kan, eee, risiko tuh pasti semua ada gitu kan. Kalau sering
sering ikut proyek freelance gitu kan tahu gitu. Resikonya adalah pembayaran sampai berbulan-bulan nggak turun gitu kan. Ya itu resiko, ya itu resiko. Cuman kan bukan berarti terus harus semua proyek ditolak gitu kan. Ya sama kalau kalau mau invest ya monggo invest. Maksudnya kayak apa NFT, Web3 itu ya kalau mau ada uangnya ya monggo gitu kan. Cuman balik lagi jangan cuman gara-gara satu orang ngomong A terus wah berarti A ini adalah kebenaran tunggal. Ya itu aja sih ya. Jadi ya apa ya? Kalau aku tuh kayak kalau mau berlayar, analoginya gini, kalau mau berlayar, ya berlayar lah gitu kan. Tapi harus tahu di laut nih nanti ada apa gitu kan. Ada badai, ada apa? Ada bisa tersesat gitu kan atau bisa misalnya apa mutiny ya. Mutiny itu apa ya? Krunya tuh berkhianat gitu misalnya apalah. Ya semua risiko pasti ada. Cuman kan bukan berarti terus harus kalau nggak berlayar ya nggak akan kemana-mana gitu kan. Ya wis, gitu aja kali ya. Next time kayaknya aku ada bocoran soal ya adalah nanti ya. Ya. Dadah.